So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. Para pendengar Maisalva podcast yang berbahagia. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah peka akan kehadiran Tuhan, yang dilandasi dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 13. Dikatakan demikian firman Tuhan. Di sana masuklah Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hei Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hei Elia? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan hari ini diceritakan bahwa Elia telah bekerja keras melayani Tuhan melalui umat Allah Israel untuk membawa umat itu hidup dalam kebenaran, dan agar mereka taat melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai perjanjian-perjanjiannya. Tetapi usaha-usaha Elia mendapat banyak tekanan, hambatan, dan bahkan musuh-musuhnya, mereka yang jahat. Apa yang dilakukan Elia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menegakkan iman dan takwa kepada umat Israel adalah sangat baik. Namun ternyata apa yang dilakukannya tidak semua berjalan baik dan sukses.
banyak orang-orang di sekitarnya memusuhi dan merusak pekerjaan Elia, termasuk penguasa Israel yang seyogyanya sebagai pemimpin bangsa harus memberi panutan dan teladan, malah justru menyimpang pada kebenaran firman Tuhan. Apalagi para nabi-nabi Baal yang seharusnya melayani umat Tuhan malah mencondongkan hati umat untuk berbuat jahat. Bahkan tercatat dalam Alkitab mereka telah merusak mezbah-mezbah di rumah Tuhan dan membunuh para nabi-nabi Tuhan. Hal ini sangat ironis. Elia sebagai nabi Tuhan mengalami banyak tekanan dan depresi. Hal ini merupakan konsekuensi dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai nabi dalam memerangi kebatilan dan dosa. Dengan kondisi tekanan, hambatan, dan masalah yang dihadapi, tentunya tugas Elia semakin berat. Apalagi saat itu hanya ia sendiri yang hidup dan mempertahankan eksistensinya, sementara nabi-nabi Tuhan yang lain telah mati terbunuh. Inilah keadaan Elia saat itu. Dalam keputusasaan, kelelahan, dan bahkan ketakutan yang sangat dalam, lawan-lawannya berusaha merenggut nyawanya. Elia tidak sanggup menghadapi sendirian. Ia lari, menyembunyikan diri, dan meninggalkan tugasnya. Dengan keadaan seperti itu, berdampak pada keadaan fisik dan mentalnya. Ia menyadari bahwa sebagai manusia, ia lelah dan mengalami stres berat. Elia pun butuh pertolongan dan pemulihan dari Allah. Dari kehidupan Elia kita memahami bahwa panggilan dan tugasnya sebagai nabi besar pun ternyata tidak menjadikannya selalu tampil hebat. Ia menyadari bahwa ia punya keterbatasan, punya kelemahan dan ketakutan. Menyadari bahwa dia adalah manusia yang terbatas dan butuh pertolongan Tuhan. Elia membutuhkan jamahan tangan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, menyadari dirinya yang hidup dengan benar masih membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan. Apalagi kita. Apapun hebatnya diri kita, besarnya tugas dan tanggung jawab yang kita emban, ada sisi-sisi kelemahan dan keterbatasan. Karena kita adalah manusia yang terbatas dan butuh pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Elia menemui Tuhan dalam persembunyiannya di sebuah goa. Pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan dialami melalui kehadiran Tuhan secara sederhana. Kehadiran Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan tidak hadir dalam badai angin yang dahsyat. Tuhan tidak hadir dalam gempa bumi besar, dan Tuhan juga tidak hadir dalam api yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan hadir dalam suasana teduh, dalam keheningan, dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah,
disitulah Tuhan menyapa Elia. Demikian dengan kita. Tuhan menyapa kita dan mau hadir melalui Roh-Nya untuk menjawab semua doa-doa kita, menenangkan hati kita yang gundah gulana, memberikan kepastian bahwa Dia sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau menolong kesusahan-kesusahan kita, mengangkat kepahitan hati kita, ketidakberdayaan kita, dan keputusasaan kita. Kehadirannya Ia lakukan bukan di tengah suasana KKR besar atau peristiwa-peristiwa spektakuler, tetapi kehadirannya dinyatakan secara sederhana melalui peristiwa-peristiwa biasa, melalui peristiwa sehari-hari, dan dalam kondisi yang sangat sederhana. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Yang dibutuhkan adalah kepekaan hati. Dan semua tak tergantung bagaimana sikap dan kesungguhan hati kita dalam menyambut hadirnya Kristus Tuhan Sang Penebus. Para pendengar Mysalva Podcast yang berbahagia, pesan penting dalam renungan firman Tuhan ini adalah yang pertama, jangan ragukan Tuhan tak kala hidupmu mengalami kesulitan ataupun maut mengincarmu. Tuhan tak pernah tidur menjagamu. Dia selalu ada dalam hidupmu, dan kehadirannya menguatkan kamu untuk bangkit dan melaksanakan kembali tugas-tugas yang dipercayakan kepadamu. Hal kedua, ketika kamu khawatir dan takut menghadapi persoalan-persoalan, ketahuilah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Maka tetap kuatkanlah hatimu untuk percaya dan bergantung pada pertolongan Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita, Dialah pertolongan kita. Hal yang ketiga, jangan batasi kehadiran Tuhan menurut keinginan dan kemauan hati kita, tetapi buka hati dan pahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana. Hal ini dibutuhkan kepekaan menyambut kehadiran Tuhan. Mari kita sambut Tuhan dalam masa raya Advent ini dengan kesederhanaan, dengan ketaatan, agar kita tetap mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young, 'cause so this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young, 'cause
'cause we're